istimewanya Yogyakarta ya, di usia yang ke-269 tahun ini. Nah, di samping kami, saya sudah bersama dengan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Dedi Budiono MPD. Pak Dedi, gimana nih kabarnya, Pak? Kabar baik, Mbak Isya. Ya, ini dengan semangatnya juga, karena pas sekali 269 ya, itu hari ini ya. Ya. Tadi pagi sudah diawali dengan upacara dulu, itu seperti apa, Pak? Tadi pagi kita jam 8 sudah upacara mengenakan seragam pakaian Gagrak Ngayogyakarta. Serempak semua ASN dan juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk LPMK juga hadir dalam acara tadi. Iya, dan juga hari ini dalam obrolan pagi kali ini kami juga akan mengundang dengan hormat Wali Kota Jakarta, Bapak Dr. Hasto nanti akan hadir juga. Jadi pemirsa, nantikan juga nanti obrolan kami bersama dengan Wali Kota Jakarta. Saya ke Pak Dedi lagi nih, kalau terkait dengan momentum yang sangat bersejarah ini, tema atau semangat yang diambil lebih dekat, lebih cepat, maju melesat, itu seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi Pak Wali ini di era kepemimpinan beliau punya komitmen yang sangat besar untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga beliau selalu menekankan kepada para ASN, para pegawai beliau agar punya kepedulian yang besar. Nah, sehingga konsepnya kemudian bagaimana para ASN ini bisa lebih dekat kepada masyarakat. Dengan dekat itu kemudian kita akan mengetahui masalahnya apa. Betul. Apa yang harus didahulukan, mana yang harus ditolong. Nah, dengan kita mengetahui secara lebih dekat permasalahan yang ada di masyarakat, maka kita akan bisa lebih cepat menyelesaikannya. Nah, kalau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kemudian bisa diselesaikan dengan cepat, maka pada satu titik pasti kita akan mencapai kemajuan yang pesat. Jadi itu yang kemudian menjadi satu tema pada HUT ke-269 ini, di mana kita pemerintah kota supaya bersatu padu dengan masyarakat membangun kota ini untuk menghadirkan kesejahteraan. Saya kira mekanisme atau teknis yang nanti ke depan akan diterapkan untuk bisa menjalin kedekatan kepada masyarakat itu seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya upaya-upaya pemerintah lebih dekat dengan masyarakat itu sudah dimulai sejak dulu. Dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, ke evaluasinya memang selalu bersama-sama. Sejak dulu kita sudah mengenal misalkan istilah musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, yang itu juga memang sifatnya bottom up ya, digali dari bawah. Nah, barangkali kalau dalam kepemimpinan Pak Hasto ini temanya tadi lebih dekat, lebih cepat, maju melesat, maka sistematikanya bukan hanya yang bersifat formal, yang artinya tadi dimulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang selama ini, tapi bahkan pendekatan-pendekatan yang non formal. Seperti saya contohkan misalkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali tentang bedah rumah. Itu kan pendekatannya non formal sekali. Pelaksanaannya setiap Sabtu dan Minggu, tidak lagi mempedulikan apakah rumah itu artinya punya izin lengkap atau tidak, tapi sepanjang hal tersebut memang perlu dibantu dan itu adalah masyarakat kota, selama ini kan Pak Wali melakukannya. Sehingga metode-metode pendekatannya saya kira itu nanti ya, bukan hanya pendekatan formal tapi juga pendekatan non formal yang langsung menyentuh ke akar permasalahan sehingga bisa penyelesaiannya secara lebih cepat. Ya, betul. Jadi selama ini misalnya ya, kalau kita bisa bandingkan Yogyakarta ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, itu seperti apa sih Pak perbandingannya itu? Progresnya terutama. Ya, memang kalau masyarakat itu senangnya kalau melihat kemajuan satu daerah pengennya dibandingkan dengan orang lain gitu kan ya. Ya, kita sih tidak ingin mengatakan dan menyombongkan diri bahwa kita lebih baik dari orang lain ya, tapi kita selalu berupaya bagaimana kita melakukan upaya-upaya itu secara terprogram dan berproses secara cepat gitu ya, kemudian memberikan makna yang langsung kepada masyarakat, bahwa kemudian
terdapat penghargaan, penilaian dari orang lain bahwa di tempat kita terdapat kemajuan-kemajuan, tentu itu menjadi motivasi yang besar bagi kita untuk terus makin meningkatkan kinerja-kinerja yang baik itu. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan orang lain, orang mengatakan di Jogja misalkan kok masih kalah jauh dengan orang, tentu itu juga bukan menjadi suatu hal yang mengurangi motivasi kita. Justru itu juga menambah bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan kita dari memacu semangat ya Pak ya. Jadi semangat dan semangat adanya. Dinilai bagus semangat, dinilai kurang bagus juga kita harus terus semangat. Saya kira itu Mbak. Baik. Kemudian kalau dengan rangkaian kegiatan di hari ulang tahun ini sudah dimulai dari sejak kapan dan puncaknya memang di hari ini atau masih ada rangkaian berikutnya Pak? Jadi secara beracara rangkaian HUT ini kita desain dimulai tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 7. Jadi dimulai dengan adanya penanda-penanda hari ulang tahun. Misalkan penanda-penanda itu, jadi kan begini ya, Pak Wali itu tidak menginginkan bahwa dalam rangka hari ulang tahun itu kita menonjolkan aspek hura-hura. Juga sejalan dengan adanya himbauan dari Mendagri melalui berbagai media bahwa pada saat ini sebaiknya masing-masing pemerintah itu tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya seremoni, kemudian gebiar yang itu menimbulkan bermewah-mewahan yang menimbulkan kecemburuan masyarakat. Betul. Maka sebaiknya kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara lebih sederhana dan memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi lebih efisien begitu Bapak ya? Lebih efisien, sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ini memang hampir tidak ada, bahkan tidak ada kegiatan yang sifatnya itu seremoni gebiar begitu ya. Tapi lebih banyak kepada bagaimana kita pemerintah kota menunjukkan sebuah tekad, sebuah komitmen untuk melakukan perbaikan ke depan. Sehingga misalkan bagaimana penanda kegiatan ini dimulai misalkan dengan adanya lomba kebersihan. Lomba kebersihan ini kan sebetulnya sebuah harapan ataupun tujuan dari pemerintah kota bagaimana membangun kebiasaan dan membangun nilai. Ada tingkatan bahwa ketika kita melakukan perubahan, yang mudah itu adalah merubah fisik. Sepanjang ada anggarannya kan selesai. Langsung terlihat visual Bapak ya. Tapi kalau merubah perilaku itu lebih sulit. Dan lebih sulit lagi bagaimana membangun nilai-nilai. Nah sehingga inilah yang kita siapkan bagaimana dengan hari ulang tahun ini kita memulai berkomitmen untuk membangun perubahan perilaku dan nilai-nilai. Sehingga nanti harapannya menjadi sebuah perilaku yang baru, nilai-nilai yang baru yang kemudian menjadi daya saing bagi kota Jogja. Kalau kita bicara misalkan Jogja selama ini dikenal sebagai kota pariwisata, barangkali kita akan bicara lah bagaimana kalau kegiatannya seperti ini mendukung pariwisata. Oh jangan lupa loh, tidak mungkin kota itu menjadi daya tarik pariwisata kalau kotanya kotor. Betul. Kalau kotanya bersih, masyarakatnya berperilaku yang baik, pasti itu akan menarik pariwisata. Sehingga itulah maka melalui HUT ini kan ada kegiatan namanya lomba kebersihan. Itu di Kementerian atau di kelurahan? Di kelurahan. Berbasis kelurahan. Jadi lomba pilah sampah. Kan kita punya Mas Jos, jadi masyarakat Jogja olah sampah. Itu kan bagaimana kita mengajak masyarakat bersama-sama. Ayo mulai memilah sampah. Pisahkan mana yang organik, mana yang anorganik. Yang anorganik serahkan ke bank sampah. Yang organik ayo kita pilah. Dan kita juga minta OPD-OPD mendampingi itu, mendampingi masyarakat. Jadi ada yang dipilah-pilah. Kita sampai di Mas Jos yang memilah sampahnya dulu. Pak Deddy, kita akan jeda dulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Obrolan Pagi akan kembali untuk Anda tentunya masih langsung dari Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta saat lagi.